Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita seluruhnya. Hari ini kita akan belajar matematika tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Adapun tujuan pembelajaran kita setelah mempelajari bab ini, yang pertama, siswa kami dapat menyelesaikan operasi kali dan bagi pada bilangan bulat. Yang kedua, siswa kami dapat menentukan sifat-sifat perkalian dan pembagian bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Perkalian dan sifat-sifatnya. Yang pertama, perkalian bilangan bulat positif dan negatif. Untuk setiap bilangan A dan B, itu bilangan bulat ya, berlaku A kali negatif B. Berarti di sini bilangan bulat positif dikali bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Atau bilangan bulat negatif dikali bilangan bulat positif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Kita perhatikan contoh di sini nomor 1, bahwa bilangan bulat ini bilangan bulat positif kali bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Jadi 6 kali 10 jelas ya, 60. Positif kali negatif, negatif. Yang kedua, 9 kali 2 kali negatif 12 ya. Berarti 2 kali 12 itu 24, positif kali negatif hasilnya negatif. 9 kali 24 216, positif kali negatif hasilnya negatif. Jadi kamu ingat saja bahwa jika berbeda maka tandanya negatif. Ini berbeda ya, maka tandanya negatif. Ini tandanya sama ya, maka positif. Ini tandanya positif, tandanya negatif. Ini positif, negatif, maka hasilnya adalah negatif. Yang kedua, perkalian dua bilangan bulat negatif. Untuk setiap bilangan A dan B, bilangan bulat di sini kita misalkan ini bilangan bulat, berlaku negatif A kali negatif B sama dengan AB. Bilangan bulat negatif dikali bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan bulat positif. Jadi jika tandanya sama, cara ingatnya biar lebih mudah, jika tandanya sama maka hasilnya adalah positif. Kita perhatikan contoh di samping, bahwa negatif kali negatif itu positif, negatif kali positif itu negatif, negatif kali negatif hasilnya positif. 8 kali 12 96 jelas ya. 7 kali 2 14 kali 9 126. Sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Yang pertama, sifat tertutup ya. Untuk A dan B bilangan bulat, A kali B adalah bilangan bulat juga. Artinya di sini bahwa dua buah bilangan bulat jika dikalikan hasilnya adalah bilangan bulat itu juga. Yang kedua, sifat komutatif. A kali B sama dengan B kali A. Ini pertukaran ya. Atau A kali B kali C itu sama dengan A kali A dikali B kali C. Yang ketiga, sifat identitas. A kali 1 sama dengan A. Sini jelas ya, bahwa bilangan apapun dikali dengan 1 itu adalah bilangan itu sendiri. Identitas perkalian. Yang keempat, sifat perkalian dengan 0 ya. A kali 0 sama dengan 0. Apapun yang dikali dengan 0 menghasilkan 0. Yang kelima, sifat perkalian distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Untuk A, B, dan C bilangan bulat berlaku A kali B tambah C. Bacanya salah ya, A kali B. Itu bacanya salah, harusnya A dikali B tambah C, karena ada kurung di sini. A dikali B tambah C, bukan A kali B tambah C. Nah, berarti di sini operasi yang dikerjakan terlebih dahulu operasi tanda kurung. Sama saja dengan A dikali B ya, tambah A kali C. Ini berarti yang dikerjakan boleh perkalian dulu baru penjumlahannya. Yang kedua, A dikali B kurang C itu sama saja dengan A
kali B kurang A kali C. Bagaimana dengan pembagian bilangan bulat? Pembagian merupakan inverse dari perkalian. Kita perhatikan contoh berikut. Untuk menentukan nilai P dari P kali 7 sama dengan 56. Artinya, berapakah P yang menghasilkan P kali 7 sama dengan 56? Di sini ada cara dua ya. Yang pertama, bilangan manakah yang dikali 7 menghasilkan 56? Itu cara, ini merupakan cara perkalian. Hasilnya 8. Cara yang kedua dengan pembagian. Boleh juga dibuat dengan 56 bagi 7. Ini hasilnya 8. Cuma untuk menjawab daripada soal tersebut ada dua cara. Boleh dengan cara perkalian, boleh juga dengan cara pembagian. Kita perhatikan operasi kebalikan atau inverse perkalian. Kita perhatikan di sini 72 dibagi 6 12. Inversenya atau 12 dikali 6 sama dengan 72. Kita perhatikan contoh pembagian bilangan bulat positif dan negatif. Yang pertama, negatif 6 dibagi 2 sama dengan A. Berapakah nilai A? Maka pengganti nilai A ini yang benar adalah negatif 3 ya. Negatif 3. Karena negatif 3 dikali 2 sama dengan negatif 6. Yang kedua, 30 dibagi negatif 5 sama dengan B. Berapakah nilai B? Maka nilai B di sini yang benar adalah negatif 6. Karena negatif 6 dikali negatif 5 sama dengan 30. Yang ketiga, negatif 12 dibagi negatif 3 sama dengan A. Berapakah pengganti A? Maka pengganti nilai A yang benar adalah 4. Sebab 4 dikali negatif positif 4 dikali negatif 3 itu menghasilkan negatif 12. Maka kita simpulkan bahwa bilangan bulat positif dibagi bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan bulat negatif ya. Dan yang berikut kita simpulkan bilangan bulat negatif dibagi bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan bulat positif. Bilangan bulat negatif dibagi bilangan bulat positif sama dengan bilangan bulat negatif. Sama saja dengan perkalian ya. Perkalian bilangan bulat positif kali bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan bulat negatif. Sama saja dengan perkalian. Bagaimana dengan pembagian dengan 0? Kebanyakan siswa menjawab soal ini adalah 0. 8 dibagi 0 hasilnya 0. Kebanyakan siswa itu salah ya. Kita misalkan 8 dibagi 0 itu menghasilkan 0. Kita coba 0 dikali 0 sama dengan 8. Salah ya. Sifat sebelumnya setiap bilangan yang dikali dengan 0 hasilnya harusnya 0 gitu. Ini 8. Maka tidak satupun nilai P pengganti P yang memenuhi ini ya, P kali 0 sama dengan 8. Tidak satu. Maka kita simpulkan untuk sembarang bilangan bulat A, maka A bagi 0 tidak didefinisikan. Artinya adalah setiap bilangan yang dibagi dengan 0 itu tidak dapat didefinisikan. Berbeda dengan 0 dibagi P. Misalkan 0 bagi P itu adalah Q ya. Maka Q kali P sama dengan 0. Berapakah perkalian P yang menghasilkan 0? Nah, jelas ya hasilnya ada 0. Karena setiap bilangan yang dikali 0 itu menghasilkan 0. Maka dapat kita simpulkan untuk sembarang bilangan bulat A dengan A tidak sama dengan 0, maka 0 dibagi A sama dengan 0. Artinya adalah bilang 0 dibagi bilangan apapun selain 0. Saya ulangi, 0 dibagi bilangan apapun selain 0 itu menghasilkan 0. Untuk menguji pemahaman Anda tentang materi perkalian dan pembagian bilangan bulat, maka saya beri tugas yaitu sebanyak 3 soal. Soal yang pertama adalah John mempunyai 63 kg beras ya, jelas bahwa dia memiliki 63 kg beras. Jika hari pertama beras tersebut dijual 7 kg, jelas ini 7 kg hari pertama ya. Hari kedua 7 kg,
sama ya dengan hari pertama 7 kg, hari ketiga juga 7 kg, dan seterusnya. Ini dan seterusnya kita tidak tahu sampai kapan, sampai suatu hari beras ibu habis terjual. Pertanyaan adalah, pada hari keberapa semua beras ibu habis? Jelas ya. Kebanyakan orang bingung dalam menjawab soal ini karena pada keterangan pertama John memiliki beras, sementara sampai suatu hari beras ibu habis. Dan pertanyaannya, pada hari keberapa semua beras ibu habis? Jadi sini beras ibu habis sementara John yang memiliki beras. Anda nggak usah bingung dalam hal menjawab ini. Yang penting Anda menjawabnya dengan alasan dan cara masing-masing. Karena dalam matematika itu membutuhkan nalar dan logika serta kreativitas dalam menjawab soal. Soal kedua adalah, Cardo memiliki 29 kelereng yang sama dan 4 kantong berwarna merah, kuning, hijau, dan biru. Jika semua kelereng akan dimasukkan ke dalam kantong secara merata, artinya 29 kelereng ini akan dimasukkan ke dalam kantong merah, kuning, hijau, dan biru secara merata. Jadi kalau merah 2, kuning juga 2, hijau 2, biru 2. Nggak boleh di sini hijau 2, 3, itu namanya nggak merata. Atau boleh 3 merah, 3 kuning, 3 hijau, 3 biru. Pertanyaannya adalah, berapa kelereng yang ada di tiap-tiap kantong? Berapa yang ada pada merah, berapa yang ada pada kuning, berapa yang ada pada hijau, dan berapa yang ada pada biru? Jelas ya untuk soal nomor. Soal ketiga adalah, setiap hari Anderson menabung 1.500. Setiap hari ya. Jelas ini setiap hari menabung 1.500. Hari pertama 1.500, hari kedua 1.500 setiap hari. Dapatkah kamu menuliskan banyak tabungan Anderson selama 1 minggu dalam bentuk penjumlahan yang berulang-ulang? Artinya di sini bahwa hari pertama kamu jumlahkan dengan hari kedua, kamu jumlahkan dengan hari ketiga selama 1 minggu. Ini harus kamu tahu bahwa 1 minggu berapa hari. Rasa jelas ya. Nah, kemudian berapa kali Anderson menabung selama 1 minggu? Nah, dari pertanyaan sebelumnya, untuk menjawab berapa kali Anderson menabung selama 1 minggu. Berikutnya coba tuliskan bentuk penjumlahan yang berulang tersebut dalam bentuk perkalian. Jadi yang penjumlahan tadi 1.500 tambah 1.500 kamu ubah dalam bentuk perkalian. Saya rasa jelas ya untuk soal nomor 3. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Pesan Bapak, tetaplah disiplin agar kita sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, berprestasi dan bermartabat. Yang ketiga, siap membulandaskan revolusi mental. Yang keempat, membentuk lingkungan kondusif. Yang kelima, memiliki kemampuan iptek dan inovasi berdaya saing sesuai dengan visi misi sekolah kita. Good luck, see you. Terima kasih.